wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya. Teman-teman, minggu ini kita akan membahas tentang bimbingan belajar. Minggu kemarin itu kita udah membahas tentang bimbingan karir, yaitu mengenai cita-cita. Masih pada ingat nggak? Masih. Oke deh, sekarang tak tahu dulu nih. Kira-kira apa kabarnya? Tadi belum nanya nih, lupa. Baik. Ya, hari Minggu ya, harus semangat. Ya. Nah, untuk materi kali ini itu tentang konsentrasi belajar. Kalian udah pada tahu belum sih konsentrasi belajar itu apa? Fokus dalam belajar. Fokus. Kalau menurut Murfid, konsentrasi belajar itu apa? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Oke. Sebelumnya kalau teman-teman sendiri udah dalam belajarnya itu udah berkonsentrasi belum sih? Belum terlalu juga. Alasannya kenapa nih? Kadang nggak ngerti sama pelajarannya. Ada lagi nggak alasannya? Ada deh. Kebanyakan mikirin game. Kebanyakan mikirin game, jadi lagi belajar tuh, aduh ini gamenya gimana, ada yang ngajak mabar nggak ya, terus kira-kira ranknya turun nggak, Sama ini kadang-kadang ada yang ngajak main dulu. tuh ada yang ngajak main dulu, jadi lagi belajar ada yang ngajak main gitu Pas gak ada Pak Guru. ya. Oh gitu, pas belum ada guru ada yang ngajak main dulu, jadi pas belajar ingatnya main. Tapi ada tugasnya udah selesai. Oh, tugas sudah selesai, bagus kalau udah selesai. Nah, kita bahas dulu ya tentang konsentrasi belajar itu sendiri. Itu apa sih sebenarnya? Konsentrasi belajar itu merupakan pemusatan pikiran, fokus. Jadi kita hanya fokus ke hal yang sedang kita lakukan. Misalnya kita lagi belajar matematika. Kita fokusnya itu kita belajar yang matematika, jangan dulu mikirin yang lain. Misalnya kita lagi belajar, tiba-tiba itu jemuran udah diangkat dulu ya, hujan enggak, terus atau lagi di sekolah nih, nanti jajan apa ya pas istirahat. Siapa yang suka kayak gitu? Enggak. Oh enggak, bagus. Pas pulang atau pas pulang PPKM. Oh pas belum PPKM, Murfid kayak gitu ya. Enggak, pas istirahat tapi suka ganti aja. Bapak kan udah istirahat, ini mah kalau misalnya kita lagi belajar, pikirannya tuh yang lain, nanti kehabisan nggak ya cireng di kantin. Nah, untuk tujuan dari konsentrasi belajar itu, ada yang tahu nggak tujuannya apa? Agar mendapat nilai 100. Oke, bagus, agar mendapat nilai 100. Selanjutnya, ada yang tahu lagi nggak alasan lainnya? Tujuan ya? Belum 4G ya? Harus makin pintar. Dapat menangkap pelajaran dengan baik. Ya, betul sekali, agar dapat menangkap pelajaran dengan baik sehingga prestasi belajar juga bisa meningkat. Gitu ya tujuan dari konsentrasi belajar. Selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Mau dijelasin atau mau coba dulu nih? Pertama ada usia. Rata-rata nih semakin bertambahnya usia tuh konsentrasi belajar itu ada yang berkurang, ada yang bertambah. Karena kalau misalnya yang udah umurnya udah tinggi itu ya, udah tua, jangan tua dong. Ya gitulah pokoknya. Kebanyakan pikirannya itu bercabang-cabang, ada yang mikirin ini, mikirin itu, jadi susah untuk fokus, susah untuk berkonsentrasi kalau belajar. Tapi ada juga yang malah konsentrasi belajar itu meningkat karena dia dapat memanagenya dengan baik. Selanjutnya ada kondisi sistem belajar. Kondisi sistem belajar itu maksudnya kita dapat belajar dengan baik atau enggak, terus lingkungannya mendukung atau enggak, kayak gitu ya. Selanjutnya juga ada faktornya itu pengetahuan dan pengalaman. Biasanya orang yang udah tahu misalnya kita lagi belajar apa, udah mempelajari terlebih dahulu, lebih mudah untuk fokus, lebih mudah untuk berkonsentrasi daripada yang nggak tahu. Kalau nggak tahu itu rata-rata apa ya, jadinya teh hokcai gitu guys, bohong gitu, nggak ngerti pelajarannya apa, baru fokus, ngerti aja enggak gitu kan, kebanyakan kayak gitu.
nanti di akhir pelajaran itu udah mengerti, udah paham gitu. Nah, ada nggak yang kayak gini? Saya Juga nih faktor-faktor penyebab kesulitan konsentrasi belajar. Yang pertama itu ada lemahnya minat dan motivasi belajar. Minat itu kan kita minat nggak sih pelajarannya kayak gimana. Kalau misalnya kita minat terus kita punya motivasi yang tinggi, kita bisa untuk fokus gitu, gampang berkonsentrasinya. Yang kedua itu ada kondisi kesehatan jasmani. Kesehatan kita juga berpengaruh loh dalam berkonsentrasi belajar. Kalau misalnya kita lagi sakit, kan bawaannya tuh lemes, pengennya tuh tidur, ngantuk, males gitu belajar. Selanjutnya ada perasaan gelisah, takut, tertekan. Ada nggak sih kalian itu misalnya lagi belajar tuh tertekan gitu, ini terpaksa dah ngerjain gini teh. sering. Sering gitu perasaan tertekan, jadi ya udah ada dikerjain juga karena harus ngerjain, bukan karena kita mau belajar gitu sering. Nah itu juga menjadi faktor yang menghambat untuk kita berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya juga ada tidak memiliki kemampuan belajar yang baik. Jadi belajarnya ya asal-asalan gitu, yang penting mau belajar sekolah ngerti ya gimana nanti, mau ngerti mau enggak gitu. Kondisi belajar yang baik itu sebenarnya gimana sih? Ayo coba sebutin kondisi belajar yang baik. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Boleh. Ayo Mahfi, kondisi belajar yang baik. Dan yang tadi udah dibahas juga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kita dalam konsentrasi belajar. Misalnya itu kalau lingkungannya kondusif atau tidak. Kalau misalnya berisik kan kita susah gitu buat konsentrasi. Udah mengerti ya sampai sini materinya. Materi terakhir nih tentang cara meningkatkan konsentrasi belajar. Pertama adalah kita harus memiliki kesiapan belajar. Kenapa kita harus memiliki kesiapan belajar? Agar terus materi. Ya agar tahu dulu materinya ya, jadi kita gampang untuk mencerna pelajaran yang sedang kita pelajari. Lalu ada menanamkan minat dan motivasi belajar. Lalu juga ada kita harus bisa menerapkan cara belajar yang baik. Misalnya kita harus bisa aktif dalam belajar, jangan pasif nih. Kalau ditanya diam, terus disuruh jawab soal diam juga. Lalu kondisi lingkungan juga harus kondusif. Usahakan kalau kita lagi belajar itu kita kan jangan sambil ngerjain yang lain gitu. Terus lingkungannya juga cari yang gak terlalu berisik, jadi kita bisa berkonsentrasi. Yang selanjutnya ada yang terakhir juga, sediakan waktu untuk refreshing. Kenapa sih harus refreshing? Biar otaknya nggak mumet. Temen-temen suka refreshing nggak? Suka. Kira-kira contoh refreshing itu apa? Main bisa main game, jalan-jalan, melakukan hobi gitu kan, untuk refreshing. Begitu teman-teman, materi hari ini cukup sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kalau gitu nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Ya. Ya oke. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.